Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Marsanda Wibisono dan ini rekan saya. Saya Suci Nabila dan ini rekan saya Safira Nurlaila yang akan memaparkan materi tentang strategi kebudayaan, mata kuliah filsafat sosial dan dosen pengampun Bapak Ahmad Syahid. Selamat menyaksikan. Dalam pengertian yang paling umum, kebudayaan merupakan seluruh cara hidup masyarakat atau seluruh aspek pemikiran dan perilaku manusia yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain melalui proses pembelajaran. Edward B. Taylor dalam bukunya Primitive Culture 1929 telah memberikan satu definisi yang klasik mengenai konsep kebudayaan. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang mengandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebebasan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial, sedangkan perubahan budaya mencakup perubahan dalam segi budaya masyarakat. Perubahan sosial antara lain meliputi perubahan dalam segi distribusi, kelompok usia, tingkat kelahiran penduduk, tingkat pendidikan rata-rata, penurunan kadar rasa kekeluargaan, dan informalitas antar tetangga. Karena adanya perpindahan orang dari desa ke kota dan perubahan peran suami sebagai atasan kemudian menjadi mitra atau partner istri dalam keluarga demokratis dewasa ini. dalam sejarah. Menurut C.A. Van Persson 1976 menyatakan ada tahapan nikis, ontologis, dan fungsional. Di sini sifat tegang menjadi ciri khas perkembangan budaya manusia. Manusia mempertaruhkan diri, mengarahkan diri kepada sesuatu atau kepada orang lain dengan segala gairah hidup dan emosi-emosinya. Sikap esensial merupakan ciri khas bagi tahap fungsional. Orang mencari relasi-relasi, kebertalian sebagai pengganti bagi jarak dan pengetahuan objektif. Etosentrisme, istilah ini diciptakan oleh antropologi W.J. Sumner 1959. Etnosentrisme adalah sikap atau kepercayaan bahwa kebudayaan kita sendiri lebih baik dan lebih tinggi nilainya dari kebudayaan kelompok lain. Suatu kelompok dikatakan etnosentrik di mana anggotanya menilai kebudayaan lain berdasarkan kepada standar dan nilai kebudayaan sendiri dan menganggap nilai kebudayaan lain lebih rendah. Etnosentrisme membayangkan keengganan atau ketidakmampuan suatu kelompok untuk menghargai pandangan kelompok dari kebudayaan atau masyarakat yang lain. Budaya dikatakan tinggi nilainya tidak harus selalu dikatakan hubungannya dengan cita rasa seni tertentu. Tinggi rendahnya kebudayaan seringkali dibuktikan dengan bagaimana suatu bangsa to survive. Misalnya, ketertinggalan budaya dikaitkan dengan kurangnya kecepatan dalam merespon perubahan. Disinilah dikatakan bahwa pemaknaan akan kebudayaan itu harus dilakukan dengan suatu strategi. Prinsip persaudaraan dalam berbudaya agar dapat mempunyai budaya adiluhur, maka masyarakat harus menganut prinsip persaudaraan. Bagi Rawls 1999, prinsip persaudaraan itu mengimplikasikan yang pertama, sikap pemikiran dan bentuk perilaku tertentu yang tanpanya kita akan kehilangan pandangan atas nilai-nilai yang diekspresikan oleh hak-hak demokratis. Kedua, kualitas harga diri sosial tertentu yang terwujud dalam berbagai konvensi-konvensi publik. Yang ketiga, tiadanya cara-cara penghormatan berlebihan dan perbudakan. Keempat, adanya rasa kemitraan sipil. Kelima, adanya solidaritas sosial. Keenam, adanya perasaan tidak menginginkan untuk mempunyai keuntungan yang lebih besar kecuali bahwa hal itu untuk manfaat orang lain yang kurang beruntung. Kesatuan sosial atau social unity dalam prinsip persaudaraan itu sudah terkandung kesadaran tentang kesatuan sosial. Rawls menyatakan bahwa kesatuan masyarakat itu bukan berangkat dari kewajiban, tetapi dari hak. Namun demikian, pembicaraannya tentang fairness dalam memainkan aturan main, rules of the game dalam bermasyarakat, berimplikasi juga pada bertanggung jawab. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wahai anak muda,
muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, kau harus menanggung pahitnya kebodohan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.